Adapun beberapa riwayat lain kita gabungkan adalah wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Bagi seorang anak dia punya hak untuk menyusu 2 tahun. Ini nanti kaitannya kepada kesehatan badannya, kekebalan tubuhnya terhadap penyakit imunnya, ikatan emosionalnya dengan ibunya. Nah itu jadi yang prinsip-prinsip. Kalau udah terlewatkan, anak saya sudah besar Pak Ustadz, apa boleh buat? Tidak bisa lagi. Tapi kan kita akan punya cucu. Jadi jangan pernah merasa, aduh ini pelajarannya udah lewat nih. Enggak, tidak ada lewat. Nah, kita punya anak. Nah ini jangan lupa, ini ajaran Islam. Ajaran Islam itu sholihun likulli zaman wa makan. Jangan kita ikut tren. Trending sekarang susu bubuk, kasih susu bubuk, trending. Tidak begitu. Jadi bagaimana ini hak. Sampai-sampai ada seorang perempuan sudah mau dihukum mati, dilempar batu sampai mati. Datang ke Nabi SAW, jatuhkan aku hukuman mati ya Rasulullah. Kata Nabi, kau punya anak? Iya. Kata Nabi, susukan dulu, lahirkan dulu anakmu. Tak boleh membunuh orang, anaknya tak salah, mati nanti dia. Setelah anaknya lahir, dia datang lagi. Hukum aku ya Rasulullah. Kata Nabi, susukan dulu anakmu. Nah, itu dalil bahwa ibu menyusui tidak boleh dihukum mati. Karena ada orang yang berhak terhadap air susunya, yaitu anaknya. Biarkan dia menyusu. Nah, lalu setelah itu selesai, barulah dia dijatuhi hukuman. Karena ada wa atu dzi haqqin haqqahu. Berikanlah yang berhak itu haknya. Kalau tidak maka kita zalim. Lawan dari zalim adalah adil. I'dilu, bersikap adillah. Wa aqrabu littaqwa. Dengan adil itu kita lebih mendekati kepada perbuatan takwa. Jadi salah satu adil bagi seorang ibu adalah memberikan air susu. Kalau gabung dari yang tadi 3 riwayat Umar ditambah ini ayat keempat, yang kelima adalah memberikan pendidikan. Bagaimana seorang laki-laki kepala rumah tangga wajib mendidik anaknya. Dari mulai mengajarkan ayyu'allimahul kitaba, mengajarkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi saya bacakan Al-Fatihah, didengar oleh Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajarkan anak-anaknya, maka saya menumpang tuah. Dapat juga lah saya amal jariah. Ibu ajarkan anaknya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tadi diajarkannya pula ke istrinya. Diajar pula anaknya ke cucunya. Dalam satu hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, qabliyah, tahiyatul masjid. Mengalirlah ke kita semua. Bapak-bapak yang tak sempat mengajar anak. Saya sebelum kesini tadi sempat membukakan Iqra. Jahakho. Adaha. Akhoho. Mengenalkan huruf. Nah, jadi jangan sampai tak ada kesan dia sama sekali. Apapun tak pernah aku diajarkan sama ayahku. Bagi kita yang mak ayah kita udah meninggal dunia, dia tak pernah mengajar kita dulu. Tak usahlah kita ungkit-ungkit itu. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum.
Udhkuru mahasina mautakum. Mungkin zaman itu zaman sulit, zaman PKI, zaman Orde Baru, zaman Orde Lama, macam-macam lah zaman waktu itu sulit. Zaman moneter. Kita husnuzon sajalah. Tapi zaman kita, anak-anak kita perbaiki. Saya tak sanggup mengajar Pak Ustadz, antarkan ke guru mengaji. Nah, jadi kalau di Jalan Rimbo Panjang tempat kami tinggal nih, sudah masuk tahun ketiga dari 2021 di sini. Anak-anak ini memang dibuatkan mengaji. Ada disediakan ustazah duduk dari maghrib ke isya. Ngaji, tahfiz, TK. Tamat TK, hafal juz amma, SD. SMP ada yang boarding, ada yang non boarding untuk masyarakat, untuk anak-anak. Nah, ini semuanya adalah supaya kita lepas tanggung jawab nanti ketika ditanya, ketika disoal tentang pendidikan. Pendidikan non formal. Pengajian ibu-ibu. Supaya jangan sampai Ustadz Somad ini cuma pandai ceramah aja. Nah, dibuatkan 4 kali Jumat. Ustadz Dr. Hanafi, Ustadz Dr. Zul Ikrami, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Al-Nob Dinar. Ada akidah, ada fikih, ada akhlak, ada hadis, ada tahsin bersama Ustazah Fatimah. Nah, jadi itu sebetulnya tanggung jawab suami itu. Tanggung jawab ayah itu. Ayah kami dulu tak sempat mengajar Pak Ustadz, sibuk tak kering kaki celananya ke sawah. Pagi kami belum bangun dia udah hilang. Pulang kami malam tidur dia pun belum pulang. Begitulah rupanya susahnya mereka dulu mencari makan. Maka kewajiban yang kelima adalah memberikan pendidikan. Yang keenam, perhatian. Perhatian ini tidak ada kurikulumnya, simple, sederhana. Membawa tangannya ke masjid, itu kan perhatian, itu terekam di kepalanya. Sampai mati dia ingat itu. Menyuapkan makanannya. Makanya ada hadis al-musalsal bit talqim. Guruku menyuapkan kurma ke mulutku sebagaimana disuapkan gurunya ke mulutnya, disuapkan ke mulutnya. Coba renung sejenak, berapa guru kita yang sudah menyuapkan makanan ke mulut kita? Itu kesannya luar biasa. Nah, bagaimana perhatian yang sepele-sepele, mengusap kepala, memegang pundak, menggendong. Bagaimana Nabi Muhammad SAW memeluk Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Itu rekaman di kepalanya itu luar biasa. Perhatian itu luar biasa. Apalagi bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat amat sibuk. Berangkat pagi, pulang petang. Macet. Keluar jam 4, macet, kena jalan, azan maghrib, jam 6 baru sampai ke rumah. 7, 8, 9, 10, tinggal 4 jam. Potong, mandi, makan, janganlah lagi handphone. Tolong. Kan udah dari pagi tadi ini di kantor, jumpa orang, jumpa tamu. Tutuplah itu udah, tutup. Mau status, mau itu, ini besok pagi lah. Yang 4 jam ini tolonglah. Potong mandi, potong makan. Jangan lagi dirusak TV. Matikanlah TV. Matikanlah laptop. Jangan rumah menjadi kantor juga. Kapan lagi kita bisa menikmati kebersamaan, senda gurau, ketawa-ketawa. Hidup ini singkat. Tiba-tiba lahir, tiba-tiba merangkak, tiba-tiba berjalan, tiba-tiba sekolah, tiba-tiba kuliah, tiba-tiba nikah. Hilang masa itu. Kalau dia tidak dapat perhatian,
nanti dia tua juga. Karena siang malam tua juga. Yang kita khawatirkan, mukanya tua, badannya tua, ulahnya macam anak-anak. Kenapa? Karena tak dapatnya masa anak-anak itu. Sekarang kita ketemu itu sama orang-orang. Muka tua, kulit tua, kepala tua, isi kepala itu macam anak-anak. Anak-anak yang terjebak di tubuh orang tua. Na'udzubillah. Kenapa anak saya ini Pak Ustaz? Tak ada otaknya, tak ada akalnya. Na'udzubillah. Kasar sekali ungkapannya. Dewasakanlah dia. Dengan nasihat. Ada masanya bercanda, ada masanya bergurau, ada masanya ketawa, ada masanya serius. Quality time kata orang sekarang. Bagaimana waktu berkualitas. Membawa ke masjid, membonceng ke tempat ngaji. Nah ini momen-momen penting dalam kehidupan. Yang terakhir yang ketujuh tentu saja puncak pamungkas dari semuanya itu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa 3 yang serangkai ini jangan sampai tinggal. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, doa Nabi Ibrahim. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, doa Nabi Zakaria. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, doa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang. Doa Nabi Ibrahim dapat anak Ishak dan Ismail. Doa Nabi Zakaria dapat Nabi Yahya. Doa ibadur rahman dapat mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Jangan pernah bosan mendoakan. Bayangkan mukanya, bayangkan wajahnya. Rabbi habli minas shalihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca selawat, baca Al-Fatihah. Al-Fatihah terbuka segala yang tertutup. Al-Fatihah terbuka pintu hatinya. Terbuka akal pikirannya. Terbuka pintu rezekinya. Tak pernah bosan.